Brosur halaman 7 alinea yang ketiga. Dalam menjalankan kehidupan, terlebih dalam berinteraksi dengan sesama, Islam sangat menekankan pentingnya kelembutan dan kasih sayang. Sifat ini bukan hanya menunjukkan akhlak mulia, tetapi juga menjadi jalan untuk meraih keberkahan dan pertolongan Allah. Kalimat ini mohon diterangkan. Sifat ini bukan hanya menunjukkan akhlak mulia, tetapi juga menjadi jalan untuk meraih keberkahan dan pertolongan Allah. Coba hadis di bawahnya sekalian dibaca. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang dan senang kepada kasih sayang, dan Dia memberi kebaikan pada kasih sayang itu apa-apa yang Dia tidak berikan kepada kekerasan, dan tidak pula Dia berikan kepada apapun selainnya. Kemudian hadis halaman 8 yang terakhir. Lah itu penjelasannya ada di situ. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Rawah Muslim. Dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kasih sayang itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali ia pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali menjadikannya tercela. Ya, Islam itu sangat menekankan kasih sayang kepada sesama. Kenapa? Karena Allah sendiri itu Rafiqun, maha kasih sayang, yuhibbur rifqa, dan sangat mencintai kasih sayang itu sendiri. Allah itu maha kasih sayang dan sangat mencintai, menyukai kasih sayang itu sendiri. Maka hamba-hamba Allah yang punya jiwa kasih sayang, suka menolong, berbelas kasihan pada sesama, itu akan diberi oleh Allah sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kekerasan. Salah satu pertolongan yang Allah berikan pada orang yang berkasih sayang, rahmat dan ridhonya, keberkahan dari Allah, dimudahkan urusannya, diberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidupnya, diberikan kesabaran dalam menghadapi semua ujian iman dan takwa, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa dari karunia Allah. Itu keberkahan yang Allah berikan, pertolongan yang Allah berikan pada hambanya yang lunak hati, berkasih sayang pada sesama. Tapi kalau orang itu keras hati, bahkan lebih keras dari batu, bukan kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang keras hati itu, tapi justru murka Allah yang akan turun pada orang yang keras hati. Bukankah Nabi juga sudah bersabda, man u'tiya haddahu minar rifqi faqad u'tiya haddahu minal khair. Barang siapa yang bagiannya telah Allah berikan berupa kasih sayang itu, sehingga dia menjadi hamba Allah penuh dengan kasih sayang, menjadi orang yang berkasih sayang pada sesama, maka sungguh
dia telah mendapatkan kebaikan dari Allah. Kebaikan Allah itu ya semuanya. Namanya khair dari Allah, kebaikan dari Allah itu ya semuanya. Dapatkan keikhlasan, kesabaran, tidak mudah marah, kalau marah bisa menahan emosinya, tidak terlampiaskan, lesannya hanya berkata benar, tidak caci maki, dimudahkan urusannya, urusan keluarganya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Di setiap sendi kehidupan, kalau dia dapati kesulitan, Allah segera berikan jalan keluar dari kesulitan itu. Itulah al-khair, itulah keberkahan dari Allah. Sehingga usianya itu berkah gitu loh, berarti hidupnya. Rezekinya juga yang halalan thayyibah saja. Dia dijauhkan oleh Allah memakan sesuatu dari yang haram, mengenakan sesuatu dari yang haram. Karena thayyibat yang baik-baik Allah dekatkan kepadanya, mudah dia mencari thayyibat itu. Dengan catatan dia harus berkasih sayang. Tapi sebaliknya, wa man hurima haddahu minar rifqi faqad hurima haddahu minal khair. Siapa yang terhalangi dari kasih sayang, maka sungguh dia sudah terhalangi dari kebaikan. Tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak akan mendapatkan jalan keluar dari Allah. Meski memohon kepada Allah sampai nangis getih, tapi hatinya penuh dengan kekerasan lebih keras dari batu, Allah tidak sudi menolong hambanya yang tidak berkasih sayang. Allah tidak sudi menolong hambanya yang keras hati, penuh caci maki, penuh intimidasi, penuh ancaman. Allah tidak sudi menolong hamba yang seperti itu. Maka pertolongan Allah, rahmat Allah, keberkahan dari Allah, ridho Allah hanya Allah turunkan pada manusia-manusia yang rendah hati, lembut hati, bukan kepada manusia yang merasa tinggi dirinya, keras hatinya. Itu maksud dari kalimat di alinea yang dibacakan tadi. Seseorang yang keras hati, suka mencaci, suka membuli, suka mengintimidasi, suka mengancam, merasa paling bisa sendiri, itu akan dijauhkan oleh Allah dari pertolongannya, sehingga buntu hidupnya. Setiap ada problem, buntu. Ada problem, buntu, gak pernah ada jalan keluar dari Allah. Karena keberkahan Allah tidak turun, ridha Allah tidak turun. Kenapa? Karena dia sendiri tidak mau dicintai oleh Allah. Karena Allah itu maha kasih sayang, Allah hanya menyukai kasih sayang, sedangkan dia sendiri keras hati, tidak menyayangi orang lain, tidak menyayangi sesama muslim, sesama mukmin. Berarti ini tidak mau disayangi oleh Allah, tidak mau dicintai oleh Allah, tidak mau diberkahi oleh Allah, sehingga dia melawan Allah dengan hati yang keras, qalbun qasi. Qalbun qasi itu binasa, pasti binasa. Seseorang yang punya hati yang keras, hati yang jahat, hati yang busuk, hati yang durhaka, pasti akan binasa dunia akhirat. Itu ketetapan Allah. Karena yang selamat dunia akhirat hanya hati yang salim. Hati salim itu salah satunya hati yang penuh dengan kasih sayang. Ini jangan disalahartikan Bapak Ibu. Terus bapak-bapak menyayangi istri tetangganya, bukan begitu maksudnya. Para istri, ibu-ibu ya, menyayangi suami tetangganya, bukan begitu maksudnya. Kasih sayang itu saling mencintai, saling tolong menolong, saling menguatkan karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Ya, ada lagi.